Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Kirim Fatihah kepada muallif. Ala diniyah wa ala niyatin sholihah wa ala manawar salafuna sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharin amin. Al-qaidah as-sabi'ah asyarah, yaitu kaidah yang ke-17. Sebentar. Kaidah yang ke-17 ini al-hajatu qad tunazzalu ya, bukan tanzulu. Di takliknya ini tunazzalu manzilatat darurati. Hajat terkadang, qad masuk fi'il mudhari, terkadang berada di tempat manzilatat darurah, berada di tempat darurat. Minha syuriat al-ju'alatu wal hawalah, hiwala bisa, hawalah ala khilafil qiyasi lima fil ju'alati minal jahalati wa ma fil hawalati min bai'iddain biddain li umumil hajati ila dalik. Ju'ala disyariatkan, ju'ala dan hiwal itu, hawal itu disyariatkan. Ala khilafil qiyasi, yang itu kebalikan dari qiyas, maksudnya mengkhilafi dari qiyas. 5 fil ju'alati minal jahalati, karena akad ju'ala itu terdapat jahalah, terdapat ketidakjelasan. Wa ma fil hawalati min bai'iddain biddain, dan perkara atau akad dari hawala itu bai'uddain biddain. Jadi akad ju'ala, kita tahu akad ju'ala itu adalah akad sayembara. Sayembara itu contohnya begini, saya kehilangan barang emas misalnya di tempat ini misalnya. Tahu saya kehilangan apa gitu ya. Kemudian saya bilang siapa yang bisa menemukan barang itu maka saya akan kasih uang. Jadi jahalah masih tidak jelas. Sedangkan kalau konsep dari jual beli itu, jual beli ya ada kiasnya, ada tolak ukurnya. Kalau barang ini dibeli oleh uang segini. Jadi jelas gitu loh. Makanya jahalah. Atau disebut dengan bai'u ma'dum. Jadi akad sayembara kan nggak jelas barangnya yang nggak ada. Terus pokoknya tidak seperti konsep dari jual beli gitu. Bab buyuk gitu. Sama juga hawalah. Jadi bai'iddain biddain, berjual hutang ke hutang, maksudnya kan hawala itu kan bab itu punya hutang terus dikasihkan ke si B kasihkan ke si C terus akhirnya lunas. Itu hawala. Jadi itu ya. Tetapi ini kenapa kok diperbolehkan? Karena li umumil hajat. Ya memang hajat orang ya hajat, banyak orang yang berkebutuhan di sini sehingga dilegalkan dalam syariat. Terus yubahun nadru ilal ajanabiyah lil muamalah wal khitbah. Boleh memandang wanita yang bukan mahram, ajanabiyah ya, karena persoalan muamalah, jual beli, wal khitbah dan lamaran. Kalau mau muamalah masa begini kita, saya mau beli ini, kita harus mandang gitu ya. Ini sudah maklum lah, kita sudah tahu semua. Dan khitbah juga seperti itu. Terus minha qaulu ba'dihim
Bijauzil muzara'ah. Bijawazil muzara'ah. Di sini apa? Yajuzu. Ya, Al-muzara'ah, akad muzara'ah wal mukhabarah dan akad mukhabarah lil hajah sama juga ilaihima fil ma'isyah dalam kehidupan. Jadi akad muzara'ah itu bibitnya dari pemilik lahan. Kalau muzara'ah bibitnya itu dari pemilik lahan, tapi kalau mukhabarah itu bibitnya berasal dari yang mau menggarap, bukan milik tanahnya. Ini juga sama sebenarnya. Akad muzara'ah ini ya bagaimana ya, belum kerugian, belum pasti gitu loh, belum pasti. Kalau jual beli kan harus ini. Makanya kau lubak dihim sebagian berarti khilaf. Jadi sebagian melegalkan, sebagian tidak. Terus minha ya juzu bai'ul mughayyabat. Mughayyabat maghibat. Kalau saya lebih mughayyabat. Menjual barang yang gaib, yang tidak ada, artinya fil ardi yang tertanam. Inda ba'dihim sebagian ulama, tapi ini. Nah, ini pernah ditanyakan oleh Mbak ini, Mbak Jepara ini kayaknya. Jual beli singkong yang ditanam. Kayaknya pernah dulu. Waktu pertama kali pertemuan kayaknya apa yang kedua gitu. Saya masih ingat ini. Ya kan, Mbak? ya Nah, ya. Ustaz. Ini ada sampean. Ini jenengan nonton nih, saat ini jawabannya. Jadi menjual Nggih. barang yang ada di tanah seperti kalifti, seperti bengkoang, fujel itu loba, wal bosol, bawang merah dan seterusnya lah, kiaskan saja yang ada di tanah itu lil maslahatil ammah, karena maslahah ya secara ini. Allati la budda nasi, yang itu tidak boleh tidak, hanya sudah dilakukan itu. Jual masalah tanaman yang dibawa itu diperbolehkan. Lah, falau syarata li bai'ihi akhrajahu daf'atan wahidatan karena fidzalika minal masyaqqat wa fasadi amwali ma la ya'ti bihi syar'u. Jelas. Ini. Jadi seandainya Mustari ya. Ini Mustari kayaknya yang menyaratkan ini. Jual belinya itu akad baiknya itu secara daf'atan wahidatan. Secara langsung apa? Di apa namanya? Diambil, ditanamnya tuh ditarik itu ya langsung dipanen secara itu langsung, maka itu karena fidelika minal masyaqqat wa fasadi amwali ma la yati bi syar'un, jelas itu masyaqqat. Bagaimana jika lo misalnya ya semuanya ditarik tuh dari tanahnya, kemudian cacat, artinya buahnya kecil, tidak masuk ke orang yang mau membeli, maka ada khiyar, ada ciri, ada aib. Makanya saya bilang kemarin itu sampel saja berapa seperti baru langsung disepakati. Kalau langsung semuanya defatan wahidatan itu masyakot, itu sulit, berat bagi dia, bagi yang sing punya itu. Wafasa diambalin, jelas ya merusak ya. Kalau sudah ada khiyar, ada wah ini nggak cocok, waduh bagaimana nasib petani. Terus wa in mana'ah bai'ahu illa syai'an fa syai'an, dia tidak mau akad jual beli kecuali satu persatu, satu biji gitu. Ulama akhraja syai'an ba'ahu fa fidzalika minal kharaj wal masyaqqat, sama juga. Misalnya ya yang punya tanah, saya jual satu, kemudian dianterin ke pasar, terus balik lagi. Makanya itu masyarakat bagi petani gitu loh, langsung sekali lah seperti sampai kobla budui hasol gitu, apa kobla budui sola misalnya, sampai memang benar-benar sudah waktunya panen itu harus harus seperti itu memang. Kalau satu persatu wah gimana itu, iya ke petani juga bagaimana lah nasib petani, terus yang juga menjual masih datang, apa yang pembeli masih datang lagi, terus beli lagi satu-satu, syai'an fa syai'an gitu. Itu jelas ya ada masyaqqat. Terus watak tilu masolih arba bitil kal amwal wa masolih mustari mala yakhfa. Menghilangkan masolih maslahatan yang pemilik tanah, tilkal amwal, pemilik dari tanah itu, pemilik ya, wa masolih mustari, dan maslahat keuntungan
yang dari pembeli Malayafa itu tidak samar lagi, sudah saling ya sudah tahu kalau seperti itu sistemnya satu persatu terus atau daf'atan wahidatan itu sudah masakot. Badali kami layu jibuhu syari lataku mumasolihun nas bidalika albetata. Maka syari yang pembuat syariat ya di syariat itu tidak mewajibkan, artinya tidak ada seperti itu. Walataku mumasolihun dan tidak apa mendirikan atau membentuk maslahat manusia sama sekali ya albetata. Gitu ya, caranya adalah solusinya itu tadi. Solusinya jangan cara sudah waktunya panen, sampel saja, kemudian langsung seperti itu diborong seperti itu. Terus setelahnya sudah muat ini apa ya? Tahu ini tambah kita ketik paling. Al-Qaidah Tsamina Asyar, kaidah yang ke-18. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'duhuma darar birtikabi akhafiha. Ketika ada dua mafsadah yang bertentangan, maka ru'ya a'dumuhuma. Maka yang diperhatikan itu yang paling besar. Dororon apa dorotnya? Birtikabi akhafima dengan melakukan atau mengambil yang lebih akhafun, yang lebih ringan mafsadatnya. Terus ya juzu syakku batnil mayyit, boleh membelah perutnya mayit idza kana fi batnihi waladun, ketika di dalam perutnya itu ada anak turja yang diharapkan hayatuhu opo kehidupannya walad. Jadi boleh kita membunuh syakun ini kan mafsadah sebenarnya ya, membelah ini mafsadah. Tapi lebih mafsadah jikalau anak itu tetap ada di kandungan ibunya sampai melahirkan di bawah tanah, bagaimana? Misalnya lahir gitu. Jadi kasus dari ada itu film-film yang lahir dalam tanah. Ini sebenarnya ada gitu ya. Jadi hukum fikihnya itu ya, lebih baik itu dibelah jikalau turja hayatuhu. Itu ya. La yajuzu syurbul khomri wal maisir. Tidak boleh meminum khamar, judi. Kenapa? Li'anna dararahu ma'adham min naf'ihima. Itu mudaratnya lebih banyak daripada kemanfaatnya. Kemanfaatannya apa? Judi. Tahu mungkin ada. Kalau syurbul khomri kan ada. Kalau tidak ada kayak kemarin itu loh yang khusotun atau lukmah, yang ada sesuatu yang di sini kemudian minum khamr nggak ada lagi, sebenarnya ya musakot minum khamrnya itu, tapi ya bagaimana ketimbang di sini nanti mati orangnya, ada ketelan apa gitu ya. Jadi memang harus dipertimbangkan mafsadatnya, kemudian dipilih yang lebih akhaf, yang lebih ringan. Terus syuri'ah fiddini al-qisas wal hudud wa qitalu qati'it thoriq, begal. Disyariatkan di dalam agama kisos, hukum had, merangi, begal, qati'it thoriq, mutus jalan, begal. Dia kisos itu bagaimana lagi ya, biar efek jerah gitu kan. Kalau Islam itu ada, di negara-negara Islam itu ada. Terus ya juzulil mutor, boleh bagi orang yang sangat butuh akhdu ta'amil ghairi, ini ghairi ya, memakan makanan orang lain kohron secara paksa. Kalau sekiranya misalnya sudah mau mati ada makanan, kalau boleh langsung merebut itu, karena ada dua mafsada sebenarnya ya, kohron mafsada tanpa bilang atau meminta, tapi juga motor sangat butuh ya mafsada juga ya, sehingga ya boleh di sini dibolehkan. Minha ya juzu qat musyajarat til ghairi, bolehnya memotong kayunya orang lain ya, kayunya orang lain idza hasola, ketika hasil opo qat'un fi hawai, di hawa.
di apa ya? Hawa itu ini di angin apa di atas ini. Apa namanya? Kalau di sini tempat terbuka, udara terbuka. Berarti jendela, anggap jendela. Jendela rumah. Jadi ada misalnya ada pohonnya tetangga sampai apa namanya menjalar ke sampai ke apa? Jendela misalnya sampai membuat tidak nafas misalnya ya. Jadi itu boleh tanpa tanpa izin langsung langsung potong. Terus lawajada muttor maitatan wa ta'ama ihbin falasahu annahu yaqul maitali annaha mubahatun bin nas. Ketika misalnya ada orang yang sangat butuh melihat bangkai misalnya, kemudian wa ta'ama ghaibin dan ini bukan ghaib ya, ghairihi. Takleknya ghairihi. Jadi wa ta'amu ghairihi dan memakan sama yang tadi, memakan punya orang lain. Falasahu annahu yaqulul maitah. Boleh memakan bangkai itu kenapa li annaha mubahatan binas. Itu ada nas. Saya melihat di Quran itu ada, coba buka Quran Al-Baqarah ayat 173. Itu yang membahas masalah bolehnya memakai bangkai kayaknya. Coba Al-Baqarah ayat 173 ya. Itu ada nas. Foto amul ghairi dan memakan harta apa orang lain, punyanya orang lain, makan punya orang lain bijiti haji dengan dijitut. Jadi ada bangkai, ada orang yang sangat butuh, lapar misalnya, ada bangkai, ada punyanya orang lain. Maka di sini yang fal asoh, maka yang diambil harus bangkai saja yang dimakan. Kenapa? Karena itu nas. Kalau makan orang lain itu masih harus diijtihadi, harus diijtihad. Gimana? Masih dipertimbangkan gitu. Tapi kalau nas lebih utama ya, nas daripada ijtihadnya. Terus al-qaidah at-tasi asyar. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak mafsadah itu dikedepankan ala jalbil masoleh atas mengambil maslahat, ketimbang mengambil maslahat. Menolak mafsadah itu dikedepankan atas menarik atau mengambil kemaslahatan. Minha al-mubalaghah. Mubalaghah itu mensangatkan ya. Fil matmado di dalam umur. Wal istinsak dan istinsak. Masnunatun itu disunnatkan. Wa tukrahu dimakruhkan lisoim bagi orang yang puasa hifdon karena menjaga lisaum kepada puasanya. Min ayat roko ilahi mubtil. Iya. Jadi asalnya hukum matmado itu sunnah. Tetapi karena ada bagi orang yang berpuasa hifdon lisaum, maka darul mafasid itu berlaku ketimbang maslahah. Dikedepankan ketimbang iya. Jadi ketimbang sampai batal, mending ya jangan sampai mubalaghah gitu. Terus minha takhlilu sya'ri sunnatun fit tahharah. Menyela-nyela bulu ya. Fit tahharah itu di dalam bersuci, misalnya di sini jenggot itu disunnahkan. Tapi jenggotnya yang nadir, yang jarang, tidak sampai. Kalau di fikih itu kalau sampai jenggot itu tebal itu harus juga gini, harus bukan sunnah lagi. Yang dimaksud dengan nyela-nyela itu ketika sudah masuk nyair, ketika begini, sunnah kayak gini kan. Bagi laki-laki nih yang ada jenggotnya. Terus wa yukrahu lil muhrim orang berihram. Kadang di TV itu, di televisi itu bukan muhrim bang, bukan muhrim, padahal mahram yang betul. Bukan muhrim itu orang yang berihram. Repot nih televisi. Diketawain sama anak pesantren. Wa yukrahu lil muhrim hifdon min sukuti sya'rihi. Dimakruhkan takhlil bagi orang yang berihram karena menjaga min sukuti sya'rihi. Menjaga dari jatuhnya bulu itu. Minha sumiha, dimaafkan. Fitar kibat bil wajibat, di dalam meninggalkan sebagian yang wajib. Bi'adna masyaqqat,
dengan cara mengambil yang lebih ringan masyakotnya. Kalqiyam, fisolah, seperti misalnya tidak bisa berdiri ya sudah, yang paling ini yang nggak bisa berdiri ya duduk gitu. Kemarin sudah kan. Wal fitri, otoh suci, walam yusama fil ikdami alal manhiyati khususan lil kabair. Jadi tidak dimaafkan ketika ada orang yang ikdam terhadap manhiyat, menerjang kepada perkara yang dilarang, khususnya kabair. Khususnya itu, nah ini, khususnya kabair. Qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafiduna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ittaqa wara dzalika faulaika humul adun. Ini ayat tentang orang-orang yang bahagia ya. Qad aflahal mu'minun. Ini salah satu ayat bagiannya adalah orang-orang yang menjaga farji-farjinya, illa kecuali atas suaminya, atas istrinya, atau amma malakat aimanuhum kepada budaknya, fa innahum ghairu malumin, maka hal itu tidak tercela. Faman ibtagha wara dzalika, orang yang mencari selain itu tadi faulaika humul adun, melampaui batas. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke yang terakhir. Jam 2:30 ini. Karena saya mau ngambil 4. Ini yang kaidah yang isrun ini yang terakhir. Isrun ini. Silakan di kolom chat atau videonya. Ustaz, tadi arti al-battata apa Ustaz? Gimana? Arti dari al-battata. Sama sekali. Bizalikal battata itu sama sekali. Nggih, tidak samar. Apanya sama sekali tidak ada itu. Sama sekali tidak sampai ada masolehun nas. Al-battata. Yang pasti. Enggak ada ya, langsung ya, dulu ya, terus ya. Terus dulu. Al-Qaidah Syurun. Sudah 20 ini. Berarti tinggal 20 lagi. Soboh. Al-aslu fil abdo at-tahrim. Asal di dalam mohon maaf kemaluannya perempuan ya, itu adalah jima ya. At-tahrim itu haram. Minha idah talatot mahromatun biniswati koryatin mahsuratin umtuni'ah al-ijtihad li'anna min syartil ijtihad fi syai' ayakuna asluhu mubahatan. Ketika ada mahram berkumpul biniswati koryatin dengan perempuan-perempuan yang dalam satu kampung ya, dalam perempuan di satu kampung ada mahram yang berkumpul ke perempuan-perempuan biniswati koryatin di perempuan di satu kampung mahsurat, tetapi itu bisa dihitung, tidak terbatas. Maka ijtihad itu dicegah. Wong mahsurat kok tinggal hitung, bisa dihitung kok. Mana yang mahram, mana yang bukan mahram. Kenapa? Li'anna min syartil ijtihadi fi syai' ayakuna asluhu mubahatan. Karena ijtihad itu syaratnya ya harus mubahah, diperbolehkannya. Hatta yata'ayyada dalikal asal al-ijtihad. Sampai hatta yata'ayyada sampai menguatkan dalikal aslu opo kak mengkono asal al-ijtihad ing ijtihad. Iya, harus mampu. Jadi wong itu wairu mahsur kok, tidak terbatas. Nah, apa mahsurat kok terbatas? Wa inna majazan nikah fi surati ghairil mahsurat. Dan kebolehan nikahnya itu di dalam gambaran yang tidak mahsurat. Artinya tidak jumlah banyak. Rukhsatan karena rukhsoli alla yas insadda yansaddu. Li alla yansadda supaya tidak tertutup babun nikahi apa pintu nikah wayam fatihah dan terbuka babu sifah pintu perzinahan. Iya, mahsur kok, masa mau ijtihad
Jadi al asal fil abdo at-tahrim. Kecuali wairu mahsurat jumlahnya banyak berkumpul di situ sehingga tidak sampai gimana baru ijtihad. Itu ya. Jadi biar tidak ada perzinahan, maksudnya mahram dengan yang tidak mahram. Itu. Terus lau wakkala syahson, ada orang mewakilkan kepada seseorang. Ada orang mewakilkan kepada seseorang fi syira'i jariyatin, di dalam membeli budak perempuan. Wa wassafa, dan mensifati sintan wakil ini terhadap jariyah. Fastaro, kemudian membeli al wakilu sapa wakil al jariyatan kepada budak bisifati dengan sifat. Wa mata, dan kemudian meninggal wakil qabla ayusallima, sebelum memasrahkan sopo wakil memasrahkan mata dan meninggal sopo wakil betul, sebelum memasrahkan sopo wakil yang terhadap jariyah lil muwakil, kepada orang yang mewakilkan al jariyata, mana ini, lam yahilla, maka tidak halal lil muwakil, bagi muwakil yang tadi yang mewakilkan wat apa mewati jariyah. Kenapa? Lihtimalin annahu istiraha li nafsihi. Iya, jadi begini. Seandainya ada orang memasrahkan kepada seseorang, suruh membeli budak. Kemudian orang wakil itu yang mewakilkan itu mensifati beberapa sifat, ngasih sifat ini gini. Kemudian sang wakil itu membeli kepada budak. Ketika membeli, sebelum dipasrahkan, ini budaknya itu meninggal sebelum dipasrahkan, maka tidak halal bagi yang pertama itu yang mewakilkan mewati budak itu. Kenapa? Lihtimalin, karena kemungkinan annahu istiraha li nafsi, kemungkinan budak itu hanya untuk dirinya yang meninggal tadi, yang wakil itu, bukan untuk mewakil. Wa in kana syira'ul wakil, walaupun membelinya wakil itu kepada budaknya al jariyata bisifatil matkur, walaupun dengan sifat-sifat yang sudah dituturkan tadi di awal, yang akad itu dohiron fil hilli, di dalam kehalalannya. Walakin al asla at-tahrim hatta yatayaqqana sababul hilli, asalnya haram, kembali kepada qaidahnya sampai ada sesebab yang bisa meyakinkan bahwa ini halal baginya. Artinya mungkin dengan bukan istiraha li nafsihi, jadi untuk memang dari untuk yang wakil saja, mungkin siapa tahu gitu, ada ihtimal gitu, ada kemungkinan karena ya meninggal sebelum dipasrahkan gitu loh. Harusnya ya mencari keterangan-keterangan saksi-saksi yang bisa membuat mewakil itu bisa mewatinya gitu ya. Terus minha watus sarori, mewati tawanan perang. Alati yujlabna yujlabna, yang mengambil atau yang diambil tawanan itu min maudhi'il harbi, dari tempat peperangan. La tahillu, maka tidak halal, yang itu tidak halal. La tahillu, tidak halal opo saror, tawanan perang itu, illa ayantasiba, kecuali membagikan fil maghanim, atau memasukkan bagian fil maghanim di dalam ghanimah, harta ghanimah, min jihadil imami, dari arah imam itu man yahsunu kismatahu, orang yang baik di dalam kismahnya, membagikannya, fayaksimu, kemudian membagikan sopoman ing maghanim itu ya saror itu tadi, yang budak itu, min ghairi khaifin, dari tidak adanya takut,
wala zulmin, dan tidak dolim. Gitu ya. Jadi kalau ada tawanan perempuan kemudian belum yang diambil, langsung diambil ya, diambil dari tempat peperangan, itu tidak halal baginya untuk apa namanya, mewatiknya misalnya. Masih belum halal bagi siapapun yang mengambil dari perang itu, kecuali sudah ada orang yang yahsunu kismatahu, orang yang bagus di dalam pembagiannya, adil lah, katakan adil, terus apa namanya, imam yang dikatakan bagus, dipercayai, yang itu imam itu tapi tidak khaif dan tidak dolim, karena takut misalnya ada imam yang takut membagikan karena ini Sayyidina Abu Bakar ini harus, jangan, harus secara rata saja, secara bagaimana lah pembagian ghanimah itu ya, gitu, di bab ghanimah itu. Terus qala ta'ala wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahili. Suruhlah wa'mur, suruhlah bil ma'ruf, dengan ma'ruf kebaikan, wa'rid, dan berpalinglah 'anil jahilina, dari orang-orang yang bodoh. Wal uruf gua ada. Uruf kebiasaan nih. Itu ada kebiasaan. Uruf, kalau uruf itu ya kebiasaan ada. Sudah ya? Mungkin ada yang ditanyakan? Dari yang ini? Ini masih jam berapa ini? Setengah 5. Mungkin 1 atau 2. Silakan. Kayaknya sampun jelas nih. Sampun maklum semua kayaknya ini. Sampun maklum semua kayaknya hukum-hukumnya. Jadi kalau cuma ngambil 4 saja dulu tadi. Tadi sudah 1 ya. 1 2 3 4. Karena ini ya rencana 15 hari gimana hatam. Jadi selalu ngambil 4 dulu. Ustadz, mau tanya tapi bukan yang pembahasan ini. Kalau bisa kulo jawab, kalau semerap kulo jawab. Tapi kalau betul semerap kulo utang dulu nggih. Kalau persoalan ini lain dari ini nggih. Monggo. Ini Ustadz, kan saya pernah dengar kalau mandi habis asar itu tuh nggak boleh nunggu 15 menit dulu gitu. Benar apa enggak Ustadz? Nggak tahu ya. Saya malah jujur, mohon maaf. Saya baru dengar sekarang ini, mandi asar tidak boleh. Tadi saya mandi kok. Apa katanya? Alasannya apa katanya? Kok kurang tahu Ustadz, saya juga baru dengar, makanya saya tanya Ustadz itu benar apa? Kalau mandi malam, dengar saya. Ada adat di Madura itu ada. Katanya penyakit kuning gitu. Kuning. Nah, kuning itu kulit kuning-kuning bintik-bintik gitu. Itu apa kalau di sesuai adat ya, mungkin kalau di sini tuh kalau mandi jam 9 malam, jam 10 itu tidak boleh. Maksudnya banyak orang yang nggak mandi. Tapi kalau sudah melebihi jam 12 itu katanya air jadi obat. Nah itu banyak santri di sini tuh banyak mandinya itu jam 12, jam 1 gitu. Nah, malah nyuci baju santri itu jam 1, jam 2 banyak. Tapi kalau habis sore saya belum pernah dengar. Tapi kalau malam iya, betul. Maksudnya banyak orang yang melakukan itu. Nggak tahu hukumnya juga, saya belum jelas ini. Hukumnya belum jelas. Silakan Mbak. Gimana maksudnya tadi? Mandi yang gimana tadi Ustadz? Ya gimana? Tadi Mbaknya tanya yang mandi yang gimana tadi? Mandi habis azan asar gitu. Katanya nggak boleh nunggu 15 menit dulu. Benar apa enggak? Kok nggak pernah dengar? Nggih, kami kula betul pernah gitu kan. Ya baru dengar juga Ustadz, makanya benar apa enggak sih gitu. Oh berarti kayak belum jelas gitu kan Ustadz. Soalnya nggak ada yang pernah dengar hukumnya. Nggih, kayaknya
Iya. Kayak nih gue nangis katanya batal puasa. Kalau menurut kesehatan memang ada mandi yang harus sebelum jam 5 memang ada kalau kesehatan. Oh, mungkin ngoten mungkin. Ya, kalau lebih jam 5 sore kan nanti ya efeknya ke tulang gitu loh. Gitu. Mungkin. Kayaknya memang kadang medis itu juga harus diperhatikan. Dalam kitab taklim itu tinta merah itu tidak boleh. Makruh, masuk ke makruh. Tinta merah ada di taklim itu makruhat itu seperti membaca tulisan di batu nisan bin siapa yang meninggal itu loh. Misalnya Ahmad bin siapa itu kalau di taklim makruh. Terus tinta merah. Nah, itu sebenarnya yang kita harus gali ya. Kenapa Imam Az-Zarnuji itu pakai konsep hukum makruh gitu. Ternyata ketika saya selidiki yang tinta merah itu ya, katanya itu membuat mata mens. Ya. Nah, dokter itu saya pernah melihat itu keterangan dokter, katanya yang merah-merah itu, makanya kalau orang-orang yang kena mens itu lihat yang hijau katanya. Atau saya seperti itu. Tapi biasanya kalau hukum makro itu ya kayak gitu ke medis biasanya. Medis. Tapi kalau soal kayak membaca batu nisan beneran di taklim itu ada makro. Asli saya juga kaget. Makro kata saya. Kayak menjahit tengah malam kan makro di taklim itu. Ya mungkin karena bahaya ya, malam gak lihat. Jadi kayak gitu. Jadi ada sesuatu berarti di balik itu ada sesuatu berarti kalau ada hukum ulama yang mencetuskan bahwa itu hukum makruh. Itu berarti ada. Mungkin entah itu ijtihadnya beliau seperti Imam Ghazali itu atau yang lain, saya nggak memang harus ditelusuri lagi gitu. Ini Ustadz mau membahas batu nisan. Makruh nggak sih Ustadz kalau kita nulis nama di kuburan gitu? Maksudnya kayak pas di semen kuburannya itu kita nulis nama yang meninggal itu gitu. Makruh apa enggak Ustadz? Dia misal menurut saya enggak sih. Kan kebaikan sebenarnya. Misalnya begini, ada makam yang diperbaharui semen kalau dituliskan tanggalnya pembuatan enggak. Cuman soalnya yang pernah dengar juga takutnya nanti. Kenapa? Soalnya pernah dengar juga katanya takutnya nanti pas Dajjal datang dia ini cara Dajjal mengelabuhi orang-orang hidup itu dengan orang mati kan Ustadz. Nah salah satunya dengan melihat namanya gitu katanya. Bener nggak sih Ustadz itu? Alam ya. Sampai ke situ ya, saya nggak tahu. Jadi kalau saya nggak tahu. Kalau nggak dikasih nama otomatis kan malah bingung cari orangnya siapa yang mati tadi, siapa ibunya di mana, malah nggak tahu kan. Oh ya. Berarti boleh aja sih. Iya, menurut saya boleh. Ya gitu ya. Jadi memang kita harus kadang seperti kebiasaan di pondok pesantren di sini di Sumeneb itu, kalau kita cari sebenarnya ada dalilnya. Cuman ya itu kayak Jawa itu kejawen ya. Kejawen itu mana dalilnya kejawen itu? Ada, saya punya. Dalil yang memperbolehkan lihat parembun ya, apa ya namanya? Kalau kamu berangkat sekarang kamu rugi. Apa ya? Kejawen lah. Saya kurang paham namanya itu. Kalau di Madura namanya parembun. Kalau Jawa apa? Kejawen ya? Ya itu ada dalil. Ramalan gitu Ustaz. Kenapa? Ramalan. Iya, kayak orang mau tunangan, dilihat apa dulu, pahing apa itu apa namanya kalau di Jawa itu? Primbon. Ya kayak gitulah. Ada nggak dalilnya? Ada. Ya, nanti hari yang baik itu. Ada. Ada dalilnya. Jadi memang kita kalau jadi itu ya. Jadi memang kita harus cari.
Jadi memang harus kita cari apa namanya, kayak misalnya santri ya, santri melepaskan sandal ketika ke dalamnya kiai. Mana dalilnya? Ada ketika Nabi Musa ke Sidratul Muntaha melepas fa'la Pahala nak nalaika like, fa'la nalaika ya pahala Musa. nak like. Iya. Jadi memang ada dalilnya, cuman kita yang kadang butuh ekstra mencari. Yang harus ya ada. Terus kayak misalnya kalau yang kejawen tadi ya, itu dalilnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mau berangkat perang, kemudian ketinggalan tuh. Pedangnya itu ketinggalan. Ketika ketinggalan ada sahabat yang menegur, wahai Sayyidina Ali, pedangmu dulfakornya itu yang pangkat seperti ini, itu ketinggalan katanya. Terus Sayyidina Ali itu tidak mundur, tidak kembali lagi ke tempat pedang itu. Dia tidak menoleh, dia tidak balik, dia lurus ke depan maju, tapi dengan cara bilang ke sahabatnya, ambilkan pedang saya, kasihkan ke tangan saya. Nah itu apa ya, kayak primbon bahwa seandainya, kata ulama di situ, ini dalilnya bahwa seandainya Sayyidina Ali itu mundur, maka akan kalah katanya ketika perang itu. Jadi tetap maju dia. Maju, tidak menoleh, ketika berangkat langsung. Kayak orang nikah kan kayak gitu. Orang nikah kalau yang laki-laki itu kalau mau nikah jangan ketika lurus terus. Apapun yang apa namanya? Ketinggalan di rumah itu jangan, biarin saja. Biar ya itu sehingga menjadi dalil dalam perimbun itu. Gitu ya. Jadi kita memang harus banyak kajian, banyak baca kitab, telusuri lagi kenapa kok seperti ini. Asik sebenarnya. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita kayak sunan-sunan itu sebenarnya ada dalilnya. Cuman kadang kita yang harus mencarinya, bagaimana tentang wayang misalnya, tentang ini dan ya mungkin ya. Mungkin itu dulu yang dapat kita pengajian hari ini ya. Semoga manfaat. Karena perempuan itu masih mau mengasih buka ya. Ya.